Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Pengepul Lele 08. Kali ini saya mau membahas tentang beberapa resiko-resiko kita sebagai peternak, yang dimana seperti perawatan. Seperti perawatan itu bukan hanya ada dalam ikan saja, enggak ya, perawatan kolamnya, bagaimana kondisi kolamnya, itu memang harus kita perhatikan agar agar kita beternak itu tetap lancar begitu, tetap ya, apalagi dengan resiko-resiko seperti ini teman-teman. Kayak di kolam saya ini termasuk salah satu kolam dari kayu begitu, apanya, tiang-tiangnya itu dari kayu, seperti dindingnya juga dari kayu begitu kan. Jadi memang kita harus melakukan perbaikan rutin. Perbaikan rutin itu ya seperti ini. Jadi ketika seperti namanya kayu, dia kan punya masa, udah pasti kena hujan, kena apa ya, udah kena hujan, kena panas dan lain sebagainya. Tentu kayu kan masanya itu tidak begitu lama. Ini kisaran 1,5 ton. 1,5 ton itu ya kita udah harus mengganti dinding gini, karena dia akan pecah. Ini salah satu contoh bahwasanya kolam yang baru diperbaikin ini, kita ganti dindingnya, kita kuatkan lagi per sukunya kan gitu sih. Kenapa? Karena guncangan air di dalam satu kolam ini sudah berapa kubik begitu kan. Makanya teman-teman semua jangan pernah memikirkan contohnya, ketika kita buat kolam yang minim, dana minim seperti saya ini gitu kan, kita tidak melakukan perbaikan lagi. Tidak, tetap akan kita lakukan perbaikan, karena kondisi kolam yang menjanjikan itu adalah sebenarnya begini teman-teman. Saya itu sama kawan-kawan semua bahwasanya beternak itu kita tidak harus modal besar dan sebagaimana, kan tidak harus begitu. Ini saya buktikan bahwasanya awal saya membuat pun ya dengan ya kayu dan sebagaimana, papan-papan ataupun broti-broti yang di rumah itu, yang notabene itu yang yang dipakai cuman ya sudah sisa-sisa, itu saya pergunakan dahulunya. Dan alhamdulillah itu ketika saya dapat rezeki, saya perbaikin, ya alhamdulillahnya insya Allah tambah bagus lah begitu. Kenapa? Karena kayu seperti ini tidak lama, paling lama pun 2 tahun begitu, kecuali kalau memang ini tidak terkena hujan. Tapi kalau sudah terkena hujan, pasti masanya tidak akan lama begitu kan. Jadi kayak gini, ketika kita sudah beternak, harus lakukan prepare seperti ini, harus perbaikan seperti ini, tentu dananya tidak begitu besar, karena kita hanya mengganti beberapa tiang, hanya mengganti beberapa dinding begitu kan. Jadi dana itu tidak seperti yang awal. Jadi kok teman-teman semua ingin beternak, ndak ada modal, ndak ada gini, itu salah sebenarnya gitu kan. Kenapa? Karena ada bagian-bagian, contohnya dari bambu juga. Ya saya lihat itu yang dari bambu juga ada, yang dari apa juga ada, dari kayu-kayu seperti ini gitu kan. Ya kita bisa menggunakan apa yang harus kita gunakan. Dan ini bisa teman-teman estimasinya itu, contohnya seperti ini. Saya ini dengan papan yang seperti ini saja, dengan ukuran 1 mili ini ya udah sangat mumpuni, sudah sangat bisa untuk berkolam begitu. Dan ini saya membutuhkan 5 lembar. 5 lembar itu ya dengan ukuran kemungkinan besar hanya di ukuran 15 cm lah besarnya itu. Dan itu sudah sangat cukup begitu. Jadi teman-teman semua jangan pernah mikir modalnya harus modal yang besar dan sebagaimana, tidak. Kuasai dulu ilmunya gitu. Dan ini teman-teman bisa lihat. Dan ada juga beberapa kolam yang memang belum jadi sebenarnya. Ini bekas kayu-kayu yang harus kita ganti. Inilah resiko kita sebagai peternak. Beda dengan kita menggunakan kolam contohnya seperti biovlog kolam bulat ini gitu kan. Karena kalau kolam bulat ini memang dia rangkanya pun dari besi. Dan kita katakan besi itu sudah pasti lebih oke, dalam arti lebih oke itu lebih tahan lama dibandingkan kayu gitu. Tapi untuk memanajemen dengan air yang sedikit, contohnya di tempat kita ini
dengan kondisi modal yang tidak banyak, ya bagus kita menggunakan kolam-kolam kotak seperti ini. Kenapa? Ya perawatannya lebih gampang sebenarnya. Walaupun contohnya kayak yang besi, ketika ada yang rusak tentu perawatannya lebih besar. Tetapi ya bisa dibilang 2 kali dari kolam tanah ini, kolam kayu ini, begitu teman-teman semua. Jadi gunakanlah kayu-kayu yang notabene yang menurut kita itu tahan. Jadi sebenarnya kalau melihat teman-teman semua, ini ada lagi satu tips yang untuk teman-teman semua ini yang sebenarnya itu teman-teman harus tahu, begitu kan. Kenapa kok dilapisi goni ini, apa terpalnya tidak tahan? Enggak. Jadi ada beberapa hal keutamaan ketika kita lapisi dengan seperti ini. Ini bisa dengan terpal lagi juga bisa, terpal yang tipis-tipis itu bisa. Dan yang kedua pun dengan goni seperti ini bisa. Jadi ketika memang dinding dari kolam tadi pecah, masih ada dari goni tadi ini, sebenarnya karung. Ini karung-karung pupuk yang saya buat. Ya kembali saya teman-teman semua, saya katakan bahwasanya berkolam itu tidak harus menggunakan modal yang besar, tidak. Kalau memang teman-teman mau yang ya kasih tenda itu malah lebih aman sebenarnya, baru kita lapisi dengan terpal seperti ini. Tenda-tenda yang notabene untuk spanduk dan sebagaimana begitu, itu lebih aman. Tapi kan harus mencarinya di mana. Makanya saya lihat itu limbah, apalagi kita di sini adalah mayoritasnya seperti perkebunan itu sawit, otomatis seperti pupuk itu menjadi satu prioritas dalam pertanian atau perkebunan tadi. Kan goninya, karungnya itu bisa kita pergunakan seperti kayak gini. Inilah yang membuat salah satu tips itu yang membuat bahwasanya kolam terpal kita itu tetap awet. Jadi ketika adanya kebocoran, adanya dinding yang pecah karena hujan yang terlampau begitu tinggi dan sebagaimana, masih ada dari goni-goni ini tadi, karung-karung tadi ini gitu. Jadi teman-teman semua itu ya kan tergantung kita. Seperti ini kan nanti ketika kita dinding pun karungnya itu tidak nampak sebenarnya gitu. Tapi saya sarankan jangan sampai plastik putih, kecuali kalau memang bambu baru plastik putih bisa begitu. Tetapi ketika memang notabene itu seperti terpal seperti ini, bagus ya karungnya. Kenapa? Seperti kayu gini kan bagus karungnya gitu. Ya bisa dibilang karung ini yang hanya bermodalkan 500 perak per karung. Kita beli karung kan itu 500 perak begitu kan. Jadi udah sangat minim teman-teman semua. Jadi kayak teman-teman semua itu jangan pernah berpikir bahwasannya kalau berkolam ataupun beternak itu harus menggunakan dana yang besar, harus kayak gini. Ya kalau memang modalnya ada silahkan. Tapi saya sarankan itu ketika kita masih pakai pola pembelajaran, gunakanlah pola-pola yang seperti saya ini. Memang tidak semua teman-teman melakukan ini, tetapi saya sudah menggunakan ini dan syukurnya itu karena ada perlindungan seperti inilah, makanya kolam saya itu di angka 1,5 ton itu ya belum kenapa-napa sebenarnya gitu. Walaupun kena hujan, kena panas, itu alhamdulillahnya masih sangat layak dipakai gitu. Jadi teman-teman semua, dan teman-teman bisa melihat kondisi kolam yang sudah hampir 2 tahun sebenarnya, sudah hampir 2 tahun ini. Dan kita lakukan prepare lagi, perbaikan lagi ya teman-teman. Tapi kan perbaikan ini tidak memakan modal yang begitu besar. Ya saya ini memperbaiki hampir 7 kolam ini dengan estimasi biaya itu saya hanya broti, paku dan sebagaimana, paling habis pun cuma sekitar 700 ribuan. Dan 700-an ribuan itu udah hampir semua dinding kita ganti. Jadi itulah rawatan tahunan sebenarnya. Ya nggak harus setahun sekali, tapi ketika sudah rusak ya harus kita ganti begitu. Jadi ketika kita ganti satu kan otomatis ketika kita ganti satu otomatis kan tidak bisa langsung aja semua. Maksudnya biar memanage waktu kita lah, juga lah mengatur waktu kita biar ya kita fokus di sini, setelah itu kita fokus di mana. Dan teman-teman semua, dan ini salah satu contoh dari yang saya bilang tadi, Biovlog ini termasuk salah satu kolam yang sangat aman sebenarnya. Ini sangat aman karena rangkanya juga rangka dari besi. Dan ini kolam ini sudah hampir 3 tahun. Dan hampir 3 tahun itu beda dengan kolam kotak ya. Kolam kotak itu sangat beda karena buatnya pun beda.
Dan alhamdulillahnya kita hanya melakukan treatment bukan treatment sih, perawatan cuci bros dan sebagaimana untuk bersihkan tanah-tanah yang ada di pinggiran-pinggiran kolam aja. Cuma itu aja perawatannya, terpal, cuci dan sebagaimana, ya cuma itu. Selain itu tidak ada, begitu kan ya. Beginilah teman-teman contohnya. Makanya ketika kita melakukan sesuatu, maka lakukan itu dengan benar, maka lakukan itu dengan giat. Mungkin cukup sekian aja video dari saya. Semoga apa yang saya katakan hari ini, apa yang saya katakan tadi ini tidak mengurangi rasa hormat kepada teman-teman semua. Karena saya juga masih belajar, bukan merasa pintar, tapi kembali saya ingatkan ke teman-teman semua bahwa lakukan sesuatu pembelajaran, tidak ada yang sulit. Lakukan semua itu dengan benar. Cukup sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.